Marilah kita tinjau contoh berikut ini. Misalkan ini ada kumparan 1 dengan jumlah lilitan N1 diberi sumber tegangan bolak-balik, sehingga muncul arus pada kumparan 1 ini yang besarnya berubah-ubah secara periodik karena bolak-balik. Kemudian ada kumparan kedua dengan jumlah lilitan N2, ini ujung-ujungnya adalah AB ya. Karena pada kumparan pertama ini ada arus yang berubah, maka medan magnet yang dihasilkan oleh arus listrik pada kumparan pertama ini menghasilkan flux magnetik yang juga berubah ya. Jadi arus menghasilkan medan magnet menghasilkan flux. Kalau arusnya berubah, maka medan magnetnya berubah. Dengan demikian maka fluxnya juga berubah. Flux yang menembus permukaan kumparan N1 juga menembus permukaan pada tampang lintang kumparan N2 ini ya. Jadi tampang lintang kumparan N1 ini luasan ininya ditembus oleh medan magnet. Jadi ada flux pada kumparan 1 yang juga otomatis ada flux pada kumparan N2. Jadi perubahan flux pada kumparan N2 ini akan menyebabkan adanya GGL induksi pada kumparan kedua. Jadi pada A dan B ini ada beda potensial. Nah, misalnya kumparan 1 ini memiliki lilitan N1 500 lilitan, kemudian A1 sama dengan 1 cm persegi. Ini luas penampang A1 ini. Luas penampang kumparan 1 itu A1. Kemudian I1 nya L, maksudnya bukan ya, L1 panjangnya ini 10 cm. Kemudian N2 jumlah lilitan kedua ini 100, dan luas penampang A2 nya ini misalnya 4 cm persegi. Dan arus yang mengalir pada rangkaian ini, pada kumparan ini misalnya 2 cos pi per 3t. Nah, ini arusnya sebagai fungsi dari waktu ya. Nah, pertanyaannya, tentukanlah induksi bersama pada kumparan kedua, jadi M21. Kemudian GGL imbas pada kumparan kedua saat T nya sama dengan 2 second atau 2 detik. Ketiga, tentukan arah arus pada kumparan kedua pada saat T nya sama dengan 2 second atau 2 detik. Nah, jawabnya, medan magnet pada kumparan pertama kita sudah bahas. Medan magnet soalnya mu 0 1 kali I1 L1 ya. Medan magnet ini harus sejajar dengan kumparan dan menembus lurus kumparan, sehingga flux 2 akibat diinduksi 1 adalah flux 21 ya, sama dengan B1 kali A2. Jadi sama dengan mu 0 N1 I1 per L1 kali luasan A2. A pada kumparan 2 ditembus oleh medan B1. Nah, di mana A2 adalah luas penampang pada kumparan yang ditembus medan B1. Misalkan ini A2 nih, tampang lintangnya ya. Jadi kan kumparan berarti tampang lintangnya berupa lingkaran ini A2. Ditembus seluruh luasan ini oleh B1 tadi, karena B1 nya dihasilkan oleh kumparan yang lebih kecil luas penampangnya sebesar lebih kecil ya, makanya ditembus hanya sebesar A1 ini. Jadi medan magnet yang dihasilkan oleh kumparan 1 itu kan menembus luasan kumparan A1, sementara kumparan A2 luasannya seperti ini. Nah, bagian dari A2 ini yang ditembus oleh flux oleh medan B1 tadi seluasan A1 saja. Jadi sebetulnya hanya ini ya yang tembusnya, sehingga luasan A2 itu bukan berarti maksudnya kumparan 2, tapi ada penampang A2
yang ditembus oleh B1. Jadi sama dengan A1, sehingga flux 21 nya dengan 0 N1 per L1 kali A1 untuk kasus ini. Sehingga induktansi bersama pada kumparan kedua, tadi pertanyaan pertama, tentukan induktansi bersama pada kumparan kedua. M21 sama dengan N2 flux 21 per I1. Nah, tinggal kita masukkan ke sini ya. N2 kali mu 0 N1 I1 per L1 kali A1 dibagi I1. Nah, jadi hasilnya ini mu 0 N1 N2 per L1. Dengan masukkan A-nya kita peroleh nilainya berapa, N1-nya tadi di soal berapa, N2-nya berapa. Boleh juga Anda tuliskan hanya dalam mu 0 aja di sini, nggak perlu diganti angka juga tidak apa-apa ya. Ini mu 0, N1-nya berapa, N2-nya berapa, A1-nya dalam meter persegi, dirubah dulu dalam meter persegi, L1-nya juga dalam meter. Kemudian berapa GGL imbas pada kumparan kedua? Tadi E2 sama dengan minus M21 DI DT. I-nya berarti DI 1. Nah, I1-nya berapa? Tadi I1-nya adalah 2 cos pi per 3 T. Jadi kita turunkan ini DDT dari 2 cos pi per 3 T. Turunan dari cos adalah min sin, jadi min 2 kali pi per 3 sin pi per 3 T, yang ini yang bagian belakang ini ya. Nah, hasilnya seperti ini, min kali min jadi plus, tadi M21 nya dimasukkan dari hasil jawaban A, kemudian diminta GGL induksi, berarti E2 sama dengan ini. Nah, ya, jadi diperoleh GGL induksi pada kumparan kedua adalah sekian kali sin pi per 3 T. Kemudian pada saat 2 second, nah, pada saat 2 second berarti T-nya sama dengan 2. Jadi GGL induksinya adalah sin ini 1,32 kali 10 pangkat min 4 sin pi per 3 sin 2 per 3 ya. Sin 2 pi per 3 itu berapa? Sama dengan sin 120 derajat. Sin 120 derajat itu sama dengan sinus 60, yaitu setengah akar 3 ya. Setengah akar 3 kali 1,32 kali 10 pangkat min 4. Jadi hasilnya positif di sini ya. Karena nilai sinnya untuk T sama dengan menghasilkan adalah positif. Nah, 1,14 kali 10 pangkat min 4 volt. Tanda positif di sini, nah, jadi tandanya positif atau negatif itu penting untuk memberikan jawaban pada pertanyaan yang ketiga, yang soal C tadi ya. Bagaimana arah arus yang terjadi pada kumparan kedua? Nah, tadi dari nilai GGL E2 yang bertanda positif, ini berarti arus yang terjadi pada kumparan kedua harus menghasilkan medan magnet yang searah dengan medan magnet yang sebelumnya, yaitu B1. Artinya E2 ini harus menghasilkan arus pada kumparan kedua, di mana arus E2 ini harus menghasilkan medan magnet yang searah dengan B1 ya, karena E2-nya bernilai positif. Tadi seandainya E2-nya bernilai negatif, maka arus yang dihasilkan itu harus menghasilkan medan yang berlawanan dengan arah B1. Nah, untuk kasus kita ini E2-nya positif, jadi medan yang dihasilkan oleh E2-nya itu adalah searah dengan B1. Misalkan ini kumparan yang tadi, yang kumparan 1, misalkan kalau arus yang memutar searah jarum jam begini misalkan positif ya. Kemudian arus yang misalkan ketika arusnya berlawanan begini negatif. Sekarang kalau kita masukkan pada saat 2 second ya, maka I-nya tadi, I pada kumparan pertama 2 cos pi per 3 kali 2. Cos 2 pi per 3 itu sama dengan cos 120 ya.
cos 120 derajat. Cos 120 derajat itu sama dengan min cos 60 derajat. Sementara cos 60 derajat adalah setengah. Jadi min setengah kali 2 sama dengan min 1 ampere. Berarti arusnya sedang mengalir ke arah sini ya. Kalau arusnya ke sini, ini kan berarti ke sini, maka medan magnet yang dihasilkan ada di dalam kumparan N1 ini arahnya ke kanan ya, medan magnetnya. Nah, medan magnet B1-nya ke kanan. Karena E2 positif, arus pada kumparan kedua ini harus menghasilkan medan magnet yang arahnya searah dengan B1. Berarti, nah B2-nya searah B1. Supaya arah medan magnetnya B2 ini ke kanan, maka pada kumparan kedua I2-nya haruslah dari A ke B atau B ke A. Coba. Nah, harus seperti ini ya. Jadi dari B ke A arusnya seperti ini. Supaya menghasilkan medan B di dalam sini ke kanan. Jadi kita peroleh arah arusnya adalah dari B ke A seperti ini ya.